Karenanya fitnah yang paling berat yang kita baca doanya adalah fitnatud dajjal, Pak. Waduh. Karena dia keliling dunia itu hanya dalam waktu 40 hari. Nggak tahu pakai pesawat apa itu. Boeing 787 apa gitu ya. Kemarin baru jatuh Boeing 787 yang baru itu, Pak. Highlander apa itu. 40 hari keliling dunia, enak banget dia. Cuman Mekah dan Madinah yang dia tidak bisa nyampe, karena malaikat-malaikat menjaga seperti tentara-tentara yang kokoh. Mau datang nggak kuat dia. Pada dia seorang. Gimana kalau banyak? Dan dia diikuti oleh kebanyakan wanita-wanita dan orang-orang Yahudi kalau di dalam hadisnya. Wallahu a'lam. Yang diceritakan cuman segitu. Jadi kita tidak bisa memvisualisasikan atau membuat andaian-andaian, karena banyak yang membuat andaian. Ada bayi yang lahir matanya satu. Wah, ini Dajjal. Ya Allah. Belum, Pak. Kan ada kalau kita di internet kan. Karena Dajjal cirinya matanya satu. Ada tulisan kaf, fa, dan ro. Enggak ada kaf, fa, ro-nya. Karena anak itu matanya satu di tengah bayi, Pak. Ada. Ada lagi namanya Said Baba gitu. Kalau kita baca internet itu, Pak. Katanya itu Dajjal. Dia itu bisa kayak para tidak normal dia, Pak. Ya. Tahu, Pak, para tidak normal. Iya. Oh, dia gini sembuh. Push. Iya, di India apa di mana itu dia keliling. Itu para tidak normal, Pak. Kalau paranormal, ya kita yang tidak normal masalahnya. Mana yang kita pilih? Kalau mereka tidak normal berarti kita normal. Kalau kita panggil mereka paranormal, kita tidak normal. Yang normal itu kalau mau cari rezeki ya berusaha dan berdoa. Ini cari rezeki datang ke gunung mana? Itu tidak normal. Loh, kemarin ada ujian nasional itu, Pak, UN, anak-anak. Itu datang ke Ponari Sweat. Ponari di Jombang. Bawa pensel, bawa penghapus, dicelupin di air. Nanti bisa jawab semua. Malah nggak lulus itu yang nyelupin. Orang pensinya dicelupin, yang nggak bisa nulis, dicelupin. Penghapusnya dicelupin. Masya Allah. Ponari Sweat. Ponari namanya Ponari soalnya, Pak. Itu masih percaya yang dulu-dulu itu. Iya, itu sampai di TV itu di Jombang, bawa pensel yang 4A apa itu penselnya ya. Terus bawa penghapus dicelupin. Nanti bisa jawab. Boro-boro orang nggak belajar. Ya, itu tidak normal. Yang normal itu ya belajar, berusaha, sungguh-sungguh berdoa. Nah, itulah yang normal. Makanya tidak benar itu kalau paranormal. Mereka sebetulnya para tidak normal. Kita yang para normal. Tapi istilah di kita itu istilah yang orang yang bagus diistilahin jelek, orang yang jelek diistilahin bagus. Itu, Pak, di Indonesia gitu, Pak. Orang yang ibadahnya bagus dibilangnya teroris. Aduh, bingung kita. Makanya ada buku bagus, Pak, judulnya Perang Terminologi, Profesor Dr. Muhammad Abu Zahro itu. Perang terminologi. Jadi membuat istilah-istilah yang sebetulnya tidak sesuai istilah itu, tapi dibuatlah seperti itu supaya orang itu tidak suka dengan umat Islam. Dek, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sudah, sekarang teh. Apa, Pak, teh? Terjadinya khusub. Teh, terjadinya khusub. Khusubnya ada 3 tadi ya. Tanah tiba-tiba tenggelam gitu ya, tertimbun, pokoknya tanah itu tiba-tiba ke dalam, apa nama bahasa kitanya? Merosot lah gitu ya. Apa ya? Blusuk apa? Hah? Ambles ya, betul, Pak. Khusub itu ambles. Dan itu ada 3 amblesnya. Amblesnya di bagian timur, fil masyriq, khusubun fil masyriq, khusubun fil maghrib, wa khusubun fi jaziratil Arab. Ambles tanah di masyriq, di wilayah timur tidak disebutkan, pokoknya wilayah paling timur. Dan wilayah barat, Maroko dan berikutnya, dan kemudian di jaziratil Arab, di semenanjung Arab. Berarti sudah 6. Terjadinya khusub.
tanah longsor atau tanah ambles di berbagai belahan dunia dari timur, barat, dan spesial kenapa Jaziratul Arab? Banyak kiamat itu dikaitkan dengan Jazirah Arab, Pak. Nggak tahu itu, saya juga bingung. Di antara tanda kiamat kan Arafah menghijau. Arafah di mana? Sekarang dibikin hijau kan Pak ya, Pak Haji ya? Arafahnya semakin hijau. Lah, mempercepat kiamat. Mendingan panas aja Pak. Tapi memang tanda-tanda kiamat adalah Arafah itu menjadi khadra, menjadi hijau, banyak tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan. Padahal kalau dibiarin gitu kan aman deh kita. Dibuatin gitu jadi malah nyepet-nyepetin gitu ya. Banyak. Sudah 6. D3, T3. Kemudian T yang kedua. T yang pertama terjadinya khosab. Ada 3, yaitu di Masyrik, di Maghrib, dan di Jaziratul Arab. Kemudian turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian T yang ke itu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Udah berapa itu? 7, 8. 9 ya Ustaz? Gimana Pak? 6. D yang pertama, D2, D3. T yang pertama itu langsung 3. Iya kan? Kan terjadi khusub di Masyrik, terjadi khusub di Maghrib, terjadi khusub di Semenanjung Arab. Baru kemudian T yang kedua turunnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti sudah ada 8. D3 tapi satu T-nya, T3 tapi satu T, 3 juga gitu Pak. Bisa-bisanya aja itu sih. Buaya gampang Pak, karena ngapalin 10 ini susah. Karena ini yang sudah pasti. Kemudian terbit matahari dari sebelah barat. Iya. Bukan dari sebelah timur, tapi terbitnya tiba-tiba dari sebelah barat. Banyak yang membahas secara sains ya. Bagaimana terbit matahari dari sebelah barat. Katanya karena perputaran matahari seperti terjadinya aos. Kalau roda itu kan selalu putar jadi aos. Akhirnya tidak jelas arahnya, waktunya tidak jelas. Akhirnya terjadilah matahari lambat untuk terbit dan kemudian terjadilah terbit di sebelah barat. Menurut saintis begitu, saya juga nggak ngerti. Ya, kayak mobil kan kalau semakin aus kan rodanya aus gitu ya. Kan semakin tidak jelas perputarannya, mesinnya harusnya sekian jam, jadinya lama, jadi lama, akhirnya tambah lama, kemudian padahal itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling menentukan bahwa seorang itu taubatnya diterima, seperti tadi Ustaz sampaikan, sampai sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kata taubat dan ampunan Allah. Mumpung matahari terbit belum dari sebelah barat. Karena secara keseimbangan alam, Allah sudah menyusun bahwa alam ini seimbang, alam ini bisa dan layak dihuni, bumi ini terutama, kalau mataharinya terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Terserah mau waktunya beragam antara beberapa negara. Tapi kalau matahari terbit dari sebelah barat, itu berarti mengganggu ekosistem alam, dan wajar kalau itu tanda berakhirnya kehidupan dunia yang kita huni di bumi atau di tempat yang lain, karena terjadi ketidakseimbangan ekosistem alam ini. Wah, gitu. Sains aja percaya, Pak. Orang-orang saintis aja percaya. Kan sekarang dunia sudah tua. Iya. Sudah tua kan? Kalau sudah tua gimana, Pak? Iya. Ininya organ-organnya udah nggak jelas gitu kan. Biasanya 1 jam, 5 jam. Nah, itu mengganggu yang lain. Kalau orang ngantri kan biasanya 1 jam selesai, 5 jam. Yang belakang kan akhirnya ngantri. Akhirnya ya terjadilah namanya ketidakharmonisan ekosistem alam semesta, dan itulah terbit matahari dari sebelah barat. Yang terakhir adalah api. Narun takhruju minan yamani tahsyarun nas ila mahsyarihim.
Tiba-tiba ada api yang besar yang keluar dari negeri Yaman. Nggak tahu itu gimana caranya. Banyak tanah Arab yang banyak disebutkan. Yaman juga Arab, Pak. Yang menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Jadi tiba-tiba api datang besar, manusia lari kan. Wah, dikejar oleh api itu. Kemudian manusia berkumpul. Saat berkumpul itulah terjadinya kiamat. Jadi kiamat itu manusia nanti ngumpul, Pak. Kalau berpencar kan kurang enak. Tragedinya kurang dahsyat. Kalau ngumpul kan enak, Pak. Ada yang lari, ada yang tabrakan kan gitu dalam hadis. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Wah, tabrakan, Pak. Sudah rusak ekosistem, sudah rusak manusia, sudah rusak seluruhnya. Sehingga yang terjadi adalah berakhirnya kehidupan dunia. D3, T3, A gitu ya. Bisa-bisanya aja. Tapi T3-nya ada 3. Jadi 6, 8 ditambah dengan tadi terbit matahari, kemudian api yang terakhir itu, itulah. Nah, para ulama membeda-bedakan mana yang datang duluan dari tanda besar ini, Pak. Kalau ikut hadis redaksinya, yang pertama kali ad-dukhan, dan yang terakhir kali adalah terbit matahari dari barat. Tapi ada yang mengatakan tidak secara berurutan. Yang jelas kalau sudah terjadi satu, misalnya ada binatang, udah yang lain juga datang. Jadi seolah-olah kalau bahasa kitanya apa ya? Sudah jatuh ketimbang tangga gitu, Pak. Iya. Jadi kalau satu sudah tidak harmonis, yang lain tidak harmonis, yang lain sama, saling menguatkan, dan itulah tanda dari bahwa kehidupan dunia itu harus berakhir dan siap untuk masuk kepada kehidupan yang paling panjang. Kan kehidupan kita ada 4 di alam rahim, itu paling pendek, Pak. 9 bulan, 6 bulan. Kalau Imam Syafi'i katanya 2 tahun, Pak. Makanya pinter. Nanti kalau anaknya mau pinter, jangan dikeluarin tuh, Bu. Biarin aja 2 tahun. Kata Imam Syafi'i itu lahirnya 2 tahun, Pak, dalam perut ibunya. Jadinya pinter dia. Ibunya ngasih nutrisi yang bagus. Ya, sehat nutrisinya, nutrisi makanan dan ruhnya. Ngasih ngaji Al-Quran, terus dibacain ayat-ayat Quran. Sehingga kan dia pinter anak itu. Karena anak dalam kandungan, dalam perut itu sudah bisa mendengar. Innas sama'a. Karenanya pendengaran selalu disebutkan oleh Allah pertama. Yang pertama kali aktif adalah pendengaran, dan yang terakhir kali hilang dari manusia adalah juga pendengaran yang terakhir. Penglihatan sudah habis kalau sudah akan wafat. Tapi pendengaran masih mendengar. Karenanya kita mentalkinkan, karena dia masih mendengar, Pak. Mata sudah tidak bisa melihat, tapi telinga paling lama. Makanya ditalkinkan kan? La ilaha illallah. Dia udah nggak bisa mulut sudah terkunci, mata sudah terpejam, tapi di sini masih mendengar. Karenanya orang yang sedang sakaratul maut, orang yang akan meninggal, justru kita talkinkan supaya yang terakhir kali dia dengar adalah al-kalimah at-thayyibah, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hebat. Allah sudah merencanakan, hebat. Sampai pendengaran paling terakhir. Pertama kali aktif itu pendengaran ketika dalam rahim. Ibunya menyanyi, ibunya macam-macam, ibunya marah, dia dengar itu, Pak. Wah, ibu saya marah-marah melulu nih, bosan saya. Capek deh. Udah gelap, marah, dimarahin melulu saya. Kamu ini gimana sih bikin ibu capek aja gitu kan. Alam kehidupan yang paling singkat kan itu, Pak. Kehidupan dunia. Nah, lumayan nih agak panjang. Ada yang 60, ada yang tadi 83 tahun. Ada yang sudah 90, ya. Ada yang sudah golongan putih, ada yang masih golongan hitam, ya. Golput. Golongan putih. Ini ada seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam, dalam sebuah riwayat. Kedatangan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Luar biasa cerita ini. Kedatangan malaikat maut,
Maka Nabi Musa terkejut. Waduh, malaikat maut nggak ada lagi kerjaannya cuman nyabut nyawa, Pak. Cuman itu kerjaannya. Pas datang kaget. Masya Allah. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Apakah engkau akan mencabut nyawaku? Saya belum siap, kata Nabi Musa. Oh enggak, saya cuma ingin silaturahim aja lah. Terima kasih kalau begitu, masih lama saya ya. Ya tergantung, dia bilang. Tapi Allah utus bukan untuk mencabut nyawamu. Sekarang Allah utus untuk mengingatkanmu saja. Oh gitu. Ya udah, tolong nanti kalau datang lagi, tolong. Kalau engkau datang lagi untuk mencabut nyawaku, tolong beri SMS dulu lah. Minimal saya siap-siap. Kasih fake, kalau enggak BBM. Ya kalau sekarang, email lah minimal. Ini bahasa intermezzo ya. Pokoknya kasih tahu deh. Sebelum kau datang untuk mencabut nyawaku, kirim pesan apalah. Musa, minggu depan nih aku mau datang, siap-siap. Jadi aku siap-siap. Tiba-tiba sudah dekat waktu wafatnya Nabi Musa. Itu malaikat datang dengan tiba-tiba. Seperti kiamat datang tiba-tiba, kematian juga datang tiba-tiba. Karenanya kematian dikatakan kiamat kecil. Enggak ada kematian yang pakai rencana-rencana. Tiba-tiba datangnya, Pak. Lagi sholat, ada yang meninggal. Ada yang lagi duduk, meninggal. Makanya hati-hati kalau duduk sambil tidur. Bu. Iya, apalagi sambil ngobrol ibu nih. Masya Allah. Enak banget. Mentang-mentang ditutup, ngobrol. Tapi kalau pengajian ada yang ngantuk itu nggak apa-apa. Asalkan seperti Imam Syafi'i, Pak. Boleh tidur tapi seperti Imam Syafi'i. Tahu nggak, Bu, bagaimana tidurnya Imam Syafi'i? Pasti ibu nggak tahu. Saya juga nggak tahu karena saya tidak lahir di masa Imam Syafi'i hidup. Iya dong, masa saya tahu, nggak tahu. Cuman di bukunya disebutkan beliau itu setiap kali ikut pengajian Imam Malik, gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu setiap kali datang pasti Imam Syafi'i paling duluan datang, tapi langsung begini. Cek. Wah, murid-muridnya komplain. Wahai Tuan Guru, tuh murid kesayanganmu kok seperti itu etikanya. Ditegur dong, masa nggak pernah engkau tegur? Di depannya nggak pernah ditegur. Dia baca aja ngajar, ya itu nggak ditegur. Di teman-temannya kompak demo ke Imam Malik. Imam Malik tuh murid kesayanganmu itu seperti itu. Kok kamu nggak tegur-tegur, mentang-mentang dia murid kesayangan. Senyum aja Imam Malik. Ya udah kalau begitu nanti saya panggil. Dipanggillah Imam Syafi'i. Nah sekarang kamu saksikan nih, saya panggil dia. Betulkah engkau ketika aku memulai pengajian kau tidur? Kata Imam Syafi'i, tidak wahai guruku, aku tidak mungkin tidur walau sedetik pun. Aku ingin menyimak apa yang kau sampaikan. Wah, kata teman-temannya, enggak mungkin gitu ya, kalau bahasa kita gitu ya. Kalau gitu kita uji aja, kata Imam Malik dengan bijaksana, kita uji. Sekarang saya tanya, muwatta Imam Malik yang dia ajarkan, ternyata Imam Syafi'i menghafal harfan biharfin, teks per teks, tidak ada yang dilupakan. Berarti kan dia nggak tidur. Kalau tidur nggak mungkin dia bisa jawab. Dulu kan nggak ada nyimpen di flash disk, nggak ada, Pak. Kita kan direkod kan bisa dulu kan. Dulu, sekarang kan enak. Udah tinggal di record aja, nanti kan saya dengar. Itu kan nggak ada. Berarti setiap kali gurunya menyampaikan, dia menyimak dengan sangat seksama sampai Imam Malik itu hafal huruf per hurufnya seperti menghafal ayat Al-Quran. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada masalah kita yang tadi kita bahas. Sampai di mana tadi, Pak? Nabi Musa. Iya. Akhirnya kata Nabi kalau malaikatul maut, bukankah aku sudah sampaikan pesan? Apa pesannya? Coba lihat, tulang-tulangmu sudah semakin lemah, tenagamu sudah semakin berkurang, rambutmu sudah semakin memutih. Itu sebetulnya tanda-tanda kiamatmu akan datang. Subhanallah. Nabi Musa menangis, Pak. Bayangkan itu Nabi, apalagi kita. Datang sekonyong-konyong, tetapi Allah maha bijaksana.
Pasti sudah diberitahu dahulu, tetapi kadang-kadang kita tidak betul-betul bahwa itu pemberitahuan. Sama aja. Kalau ada pengumuman kan kita masa bodoh aja. Kalau tidak pengumuman tentang gaji, kalau pengumuman gaji cepat, oh iya gitu. Kalau pengumuman ngaji, pengumuman itu masa bodoh lewat aja. Tapi kalau pengumuman ada kenaikan gaji, langsung itu Pak. Ya, meskipun masih ngantri, kita tunggu di belakang biar cepat. Pengumuman lulus kan gitu. Tapi kalau pengumuman pengajian, masa bodoh. Ntar juga dikasih tahu lagi paling. Ntar juga pasti pengurus ngasih tahu lagi. Itu tenang aja gitu. Subhanallah. Yang paling berat adalah mempersiapkan diri. Karena kehidupan dunia agak panjang, tetapi yang paling panjang setelah kehidupan dunia adalah kehidupan barzakh. Alamku kubur. Itu lebih panjang Pak. Semenjak orang meninggal sampai datangnya kiamat, itulah kehidupan alam barzah. Maka kalau meninggalnya cepat, di alam barzahnya lama. Pilihannya kalau alam barzah tidak seperti dunia. Kalau dunia tidak ada manusia yang sengsara selama-lamanya, tidak ada yang juga bahagia selama-lamanya. Tetapi kalau pilihan di dua kehidupan berikutnya, alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat. Kalau senang, senang as-sa'adah al-abadiyah. Kalau susah, as-syaqawah al-abadiyah. Sengsara selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Makanya, yang paling menentukan adalah kehidupan dunia kita. Bisa kita rencanakan dengan baik. Plan A, plan B, plan C. Wah, plan B gagal. Kita cari plan C. Wah, kayaknya saya berat ini kalau ini. Cari plan yang lain. Kehidupan alam kubur paling panjang. Karenanya kita yang masih hidup punya kewajiban mendoakan Pak yang ada di kubur. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kewajiban kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Bahkan Allah memang mengajarkan. Walladzina yaquluna rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil. Sampai kita doakan siapapun yang telah beriman yang sudah mendahului kita, kita doakan. Apa susahnya kita mendoakan? Subhanallah. Kita berdoa kita dapat pahala karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada dalam kubur juga mendapatkan seperti kita doakan. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Masyaallah, bahagianya Pak orang kubur. Ya Allah, jadikan kubur mereka, kubur orang tua kami, anak kami, saudara kami, seluruh orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jadikan kubur mereka taman-taman surga, dan jangan jadikan engkau kubur mereka lobang-lobang api neraka. Itu yang bisa kita lakukan. Terakhir setelah alam kubur, baru tuh alam akhirat. Alam akhirat terjadi kalau tanda-tanda besar sudah terjadi seluruhnya. Sudahlah, berarti masuk kepada kehidupan yang baru yang bernama al-hayat al-akhirah. Waktunya khalidina fiha. Tidak ada yang tahu berapa lama. Bayangkan Pak, kita yang tahu dunia berapa lama aja kita persiapkan, apalagi untuk kehidupannya tidak pasti berapa panjangnya. Meskipun dunia tidak pasti, tapi ya kata Rasulullah kan, a'maru ummati ma baina khamsin ila sittin. Umur umatku itu antara 50-60 aja sekarang. Kalau lebih itu bonus. Tapi secara umum gitu Pak. Rasulullah aja 63. Ya, kita tinggal berapa aja wallahu alam. Tapi persiapan kita itu yang dipentingkan. Karenanya alhamdulillah datangnya Ramadan. Sesungguhnya itu rahmat dari Allah, agar kita mempersiapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala kita bertambah. Mudah-mudahan itu tanda dari Allah bahwa kita termasuk yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya, hampir 1 jam apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena besok banyak yang akan kerja ya. Kalau weekend mungkin bisa sampai jam 12 malam ya. Kalau weekend bisa sampai 12 malam. Karena ini weekdays, cukuplah sampai jam 10. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kehadiran saya tidak berkenan, kehadiran saya mengganggu Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba tamu datang dari mana gitu. Belum saya perkenalkan, nantilah MC yang perkenalkan gimana.
MC nggak tahu saya juga. Udahlah tanya Ustadz Solihin aja lah, beliau tahu insya Allah. Demikian, jazakumullah khair, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.